Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Baik anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran IPS. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengertian sumber daya alam dan jenis-jenisnya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya marilah kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, langsung saja ya. Pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik berupa benda mati maupun benda hidup. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati ini bisa berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Contoh-contohnya sebagai berikut. Dari hewan misalkan ada ayam, ikan, sapi. Dari tumbuhan misalkan ada kapas, sayur-sayuran, padi, jagung, kayu, dan masih banyak contoh lainnya. Kita lanjut. Sumber daya alam non-hayati. Jadi kebalikannya, sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, sinar matahari, udara, ada tanah, bahan tambang, dan minyak bumi. Contoh-contohnya sebagai berikut. Ada sinar matahari, udara, tanah, air, batu bara, dan minyak bumi. Kita lanjut, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Contohnya hewan, tumbuhan, air, udara, dan sinar matahari. Contohnya silakan lihat sebagai berikut. Ada hewan-hewan, air, sinar matahari, udara, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Lama-kelamaan akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan sumber daya alam ini agar sumber daya alam ini tidak habis. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan berbagai jenis logam. Nah, contohnya silakan lihat gambar berikut. Ada batu bara, ada minyak bumi,
ada aluminium, tembaga, perak, emas, dan nikel. Selanjutnya yaitu sumber daya alam kekal. Apa sih yang dimaksud sumber daya alam kekal? Sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tak akan habis dan selamanya ada di bumi. Contohnya, ada air, udara, sinar matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi. Berikut contoh-contohnya. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran IPS kali ini. Semoga kalian semua tetap semangat ya belajarnya, meskipun masih belajar di rumah. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.